Adapun struktur kurikulum Merdeka, saya akan mengambil dari SMA karena pada dasarnya untuk kurikulum ini nanti bisa juga diaplikasikan untuk SD dan SMP dalam hal penjadwalan dan beberapa hal lainnya. Baik, untuk struktur kurikulum Merdeka, di sini Ibu Bapak bisa melihat bahwa ada alokasi intrakurikuler dan juga ada alokasi proyek atau P5. Nah, bisa kita lihat di sini total jam, kita akan langsung melihat pada total jam. Total untuk intrakurikuler dalam per minggu adalah 1098, sedangkan P5-nya adalah 486, sehingga total waktu adalah 1584. Di dalam mendesain proyek Pancasila P5 ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, kita membentuk tim fasilitasi proyek. Yang ketiga, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian pemilihan tema umum, penentuan topik spesifik, dan juga merancang modul proyek. Itu adalah beberapa tahapan perencanaan. Baik, di dalam alokasi waktu P5, tadi kita telah melihat bahwa total jam pada satuan SMA adalah 486 jam pelajaran per tahun. Nah, Ibu Bapak dalam menyusun jadwal, karena kita ini adalah kurikulum Merdeka, sehingga kita memiliki keleluasaan dalam menyusun jadwal. Nah, dalam menyusun jadwal di sini saya memberikan beberapa contoh saja, tetapi nanti pada aplikasinya silakan Ibu Bapak guru bisa menyesuaikan dengan karakteristik dari sekolahnya masing-masing. Yang harus kita perhatikan bahwa total alokasi waktu sebanyak 486 JP ini memang harus terpenuhi dalam 1 tahun pelajaran. Nah, kita akan lihat misalnya atau seandainya kita menggunakan harian, maka kita coba 486 JP kita bagi 36 minggu, karena asumsi daripada jumlah minggu 1 tahun pelajaran ini adalah sebanyak 36 minggu. 486 JP dibagi 36 minggu, maka akan mendapat 13,5 JP per minggu. Kita bulatkan saja 13 JP ya, 13 JP kali 36 minggu ada 468. Tentunya ini berbeda ya. Harusnya 446, kalau kita hanya 13 JP kali 36 minggu, maka 468. Lalu sisanya 18 JP. Lalu kemana sisanya 18 JP? Tentunya 18 JP itu tetap kita harus masukkan ke dalam penjadwalan. Nah, untuk memasukkan 18 JP yang sisa belum dimasukkan ini, kita bisa memasukkannya di hari-hari atau kita bikin per minggu. Itu silakan kembali kepada Ibu Bapak guru sekalian. Yang penting 486 JP per tahun ini terrealisasi ya, tercapai. Nah, apabila kita menggunakan harian, maka kita bisa melihat, anggap kita bikin 2 JP di Senin, 2 JP Selasa, Rabu 3 JP, Kamis 3 JP, dan Jumat 3 JP. Artinya ini yang kita buat di setiap minggu atau setiap per minggu, maka setiap harinya itu ada P5 ya, mengambil waktu 2 jam atau 3 jam. Bagaimana kalau misalnya kita lakukan dengan cara mingguan? Apabila dengan cara mingguan, maka 13 jam tadi, 13 jam yang kita dapatkan per minggu tadi, kita bisa kumpulkan apakah kita mau ambil di Kamis dan Jumat. Yang pasti totalnya adalah 13. 7 JP saya taruh di sini dan juga Jumat 6 JP. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak merasa bahwa mungkin belum siap, bisa juga kita bikin atau kita buat jadwal yang berbeda. Katakanlah kita buat jadwal 1 bulan, kita bikin 1 pekan khusus untuk ini ya, P5, sedangkan yang 3 minggu lainnya adalah intrakurikuler. Seperti contoh,
kita bagi saja 486, kita bagi 12 bulan, maka dapatnya 40,5. Kita bulatkan saja dulu 40 JP. 40 JP ini per bulan. Maka kalau kita mau sebarannya tidak seperti ini, tidak harian atau tidak dalam satu dua hari dalam per minggu, bisa kita masukkan full 1 minggu. Jadi bisa kita masukkan minggu keempat untuk khusus 40 JP ini, ya. Hasilnya nanti tetap akan sama ketika kita akumulasi. Nah, jadi minggu 1, 2, 3 kita masukkan saja untuk yang intra kurikuler ya. Nah, baru minggu keempatnya kita fullkan di 40 JP. Artinya selama 1 minggu di minggu terakhir dalam 1 bulan itu full anak-anak melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian bisa tidak kita buat per 3 semester atau per 6 semester? Bisa ya. Jadi karena kita sudah merupakan kurikulum merdeka, maka kita diberikan keleluasaan dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Yang penting memang capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu tercapai. Nah, misalnya kita ambil per 3 bulan, maka kita bisa alokasikan atau kita bagi 486 JP dibagi 3 bulan menjadi 162 JP. Kita masukkan di bulan-bulan yang kita rasa kita bisa melakukan bersama-sama dengan anak-anak. Di sini saya taruh bahwa kita menaruh untuk pelajaran atau untuk P5 ini di bulan September. Nah, sehingga di bulan September ini dalam 1 bulan full itu, maka itu adalah merupakan kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian setelah September nanti bisa juga kita alokasikan di Januari. Kenapa tidak di Desember? Karena Desember biasa cukup sibuk akhir tahun. Nah, maka kita menaruh jam ini di 162 ya. Di Januari ya. Bisa Januari atau Februari. Jadi itu nanti masing-masing dari satuan pendidikan yang menentukannya. Kemudian kita juga bisa taruh di bulan Mei. Apabila Ibu Bapak Guru ingin menyebarkan atau alokasi ini per 4 bulan sekali itu juga bisa. Jadi itu masing-masing nanti tergantung pada satuannya. Atau bisa juga September, Oktober, November itu digabung menjadi 3 bulan proyek, bisa juga ya. Jadi masing-masing mempunyai keleluasaan dalam menyusun jadwal. Baik.